Selamat malam Bapak, perkenalkan saya Berniki Ruikididi dari kelas A semester 7 program mata kuliah Sosiologi Terapan. Di sini saya akan menyampaikan hasil pekerjaan review buku pertama, di mana buku ini telah dibagi beberapa bab. Bab pertama ada perbedaan kelas sosial dalam konsepsi penggunaan mainan, di mana beberapa tahun yang lalu itu unit penelitian sosiologi dari institusi pendidikan di London telah melakukan beberapa penyelidikan tentang perbedaan kelas sosial dalam konsepsi penggunaan mainan. Ada 3 penyelidikan yang dilakukan pada saat itu. Yang pertama ada asal-usul perbedaan kelas sosial di daya tanggap orang tua terhadap pendidikan. Yang kedua ada perkembangan linguistik anak usia 5 tahun sampai 7 tahun. Dan yang ketiga ada pengaruh pola komunikasi dan kontrol di rumah pada bagian pertama dan bagian yang kedua. Sampel yang didiskusikan saat itu berjumlah 351 keluarga yang diambil dari 2 daerah, yang salah satunya yang sebagian besar adalah kelas pekerja dan yang lainnya sebagian besar adalah kelas menengah. Sebagaimana kelas menengah itu dinilai dalam istilah pekerjaan dan pendidikan kedua orang tua. Akan tetapi dalam area kelas menengah menunjukkan sedikit bias terhadap kelompok kelas sosial yang lebih tinggi, sedangkan wilayah kelas pekerja menunjukkan bias yang sesuai terhadap kelompok kelas sosial yang lebih rendah. Wawancara mencakup topik-topik seperti jangkauan dan jenis persiapan anak untuk sekolah, konsep bermain ibu, mainan kecerahan, belajar, bagaimana dia mengkonseptualisasikan batas-batas antara dirinya dan sekolah, atau pola komunikasi dengan anak, dan pengetahuan faktualnya dari sistem sekolah. Dalam laporan tersebut dari hasil penyelidikan itu menyajikan temuan yang berkaitan dengan kelas sosial perbedaan konsepsi ibu tentang penggunaan mainan, yang tampaknya penting untuk memeriksa pentingnya mainan setidaknya untuk beberapa, ada 2 alasan di sini. Alasan yang pertama ada perkembangan kognitif, sosial dan fantasi anak dikatakan meningkat melalui penggunaan mainan dan media permainan. Alasan yang kedua ada sekolah bayi yang menawarkan sebagai media pendidikan suatu bentuk permainan yang terkendali lingkungan. Lingkungan ini yang menekankan pandangan anak sebagai pencari dan penjelajah spontan relevansi dan hubungan. Adapun konsepsi yang berbeda tentang penggunaan mainan dianalisis dalam sampel dari 351 keluarga tersebut. Hipotesis yang diuji berikut itu ada 4. Yang pertama, bahwa akan ada perbedaan kelas sosial dan dalam konsensus tentang ibu, konsepsi penggunaan mainan. Yang kedua ada pernyataan itu akan menjadi pilihan yang kurang penting untuk kelas menengah dan lebih banyak lagi dibedakan dengan jelas dari pernyataan C dalam urutan peningkat daripada untuk kelompok kelas lainnya. Sedangkan yang ketiga itu dalam kelas sosial akan ada perbedaan konsepsi ibu tentang penggunaan mainan karena perbedaan intrakelas dalam pola komunikasi ibu dengan anak-anak. Yang terakhir itu ada bahwa akan ada korelasi antara konsepsi ibu tentang penggunaan mainan dan kecerdasan terukur anak-anak mereka. Perbedaan kelas sosial dalam konsepsi penggunaan mainan hasilnya mengamankan ukuran dukungan yang baik untuk keempat hipotesis tersebut di atas. Namun lebih dekat analisis diperlukan untuk memahami variasi dalam kelas sosial dalam derajat konkordansi, dan ini sedang dilakukan. Dihipotesiskan bahwa perbedaan yang ditentukan kelas dalam konsepsi penggunaan mainan memiliki pengaruh pada perkembangan kecerdasan terukur dan pada kemampuan anak untuk menyesuaikan diri dan mendapatkan keuntungan dari pengalaman sekolah bayi pada saat itu.
Bab yang kedua ada perbedaan kelas sosial dalam relevansi bahasa untuk sosialisasi. Salah satu gerakan terpenting dalam ilmu perilaku sejak perang adalah konvergensi minat pada studi tentang proses dasar komunikasi dan mereka fungsi pengaturan. Satu disiplin ilmu yang tampaknya paling terpengaruh sejauh ini adalah sosiologi. Namun dari tempat yang berbeda sekarang ada tanda-tanda ketertarikan yang meningkat, di mana dalam studi tentang pendidikan yang kurang beruntung juga menyebabkan konsentrasi penelitian ke dalam proses akuisisi bahasa, ke dalam hubungan antara bahasa dan kognisi, dan ke dalam antecedent sosial dan konsekuensi regulator dari bentuk penggunaan bahasa. Analisis tingkat dan jenis diskriminasi di pihak kelas menengah dan ibu kelas pekerja memberi kita alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa penskalaan tersebut prosedur dan pernyataan sesuai. Penemuan yang disajikan di sini menunjukkan perbedaan yang sangat jelas antara kelas sosial kelompok dalam penekanan relatif mereka pada bahasa, di mana dalam temuan dalam buku ini mereka berharap dapat memanfaatkan modal tersebut ditawarkan dalam kesimpulan diskusi untuk menunjukkan ketika total sampel yang dianalisis perbedaan intrakelas dan dalam orientasi penggunaan bahasa di dua bidang tersebut sosialisasi. Mungkin kesimpulan terpenting dari hasil diskusi ini adalah untuk menekankan kebutuhan studi naturalistik dan eksperimental skala kecil tentang saluran, kode, dan konteks yang mengontrol proses sosialisasi. Bab 3 ada kekusan kontekstual, kebijaksanaan, dan kognitif sosialisasi dengan referensi khusus pada bahasa. Unit penelitian sosiologi dari Departemen Sosiologi Universitas sebuah universitas di London, institusi pendidikan telah terlibat selama 5 tahun terakhir pada studi variasi antara dan dalam kelas sosial dalam pola komunikasi, keluarga, dan kontrol. Ini telah diperiksa sehubungan dengan sosialisasi anak, mempertimbangkan terutama tanggapannya terhadap sekolah. Teori yang awalnya memandu penelitian ini ditetapkan keluar dari di Bernstein, di mana dalam ini tertarik untuk mengkaji kelas sosial perbedaan dalam orientasi yang dilaporkan dalam penekanan dan penggunaan kontekstual bahasa dalam sosialisasi terhadap anak. Bab 4 ada kelas sosial, kelompok nominal, dan referensi. Dalam tulisan ini mereka bermaksud untuk menunjukkan bagaimana tuturan anak usia 5 tahun kelas menengah dan orang tua kelas pekerja berbeda dalam pilihan yang mereka ambil dalam kelompok nominal. Penyelidikan ini adalah bagian dari penelitian umum unit penelitian sosiologi, hubungan antara latar belakang sosial anak-anak dan penggunaan bahasa mereka. Sampel anak-anak dipilih dari 2 wilayah yang secara geografi terpisah dari London. Satu berisi sebagian besar populasi kelas pekerja, yang lainnya kelas menengah. Bab 5, perbedaan kelas sosial dalam ekspresi ketidakpastian pada anak usia 5 tahun. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang berorientasi pada penggunaan ekspresi ketidakpastian lebih terkait erat dengan kelas sosial daripada kemampuan verbal. Selain itu, orientasi ini telah terbukti terutama sebagai fenomena kelas menengah. Bab 6 ada diskriminasi perseptual dan verbal pengguna kode rumit dan terbatas. Bab 7 ada kelas sosial dan bahasa kontrol anak-anak pada usia 5 dan 7 tahun. Dan bab 8 ada dari mana jawaban anak-anak. Dalam perkembangan gagasan yang mengasuh anak dan kelas sosial, Bernstein memperdebatkan kegunaan kontras yang lebih mendasar antara apa yang dia sebut posisi dan sistem kontrol pribadi.
Dalam sistem posisi, penekanannya adalah pada induksi perilaku yang sesuai peran. Peran itu sendiri didefinisikan terkait dengan kategori status umum seperti usia, jenis kelamin, dan perbedaan status. Dalam sistem personal, bahasa digunakan tidak hanya untuk tujuan langsung dan di mediasi kontrol, tetapi juga untuk transmisi informasi yang lebih umum. Demikian hasil review saya dari buku tugas pertama. Terima kasih dan selamat malam, Pak.